Ada ya. Thank you. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih untuk tidak memberikan komentar terkait kabar rencana pengunduran dirinya dari Kabinet Merah Putih. Saat dikonfirmasi oleh wartawan pada Rabu, 12/3/2025 malam, Sri Mulyani hanya memberikan senyuman kecil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Momen tersebut terjadi setelah Sri Mulyani menghadiri acara buka puasa bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Kabar mengenai rencana pengunduran diri Sri Mulyani telah beredar luas di berbagai media massa dalam beberapa hari terakhir, sehingga memicu pertanyaan dari para wartawan. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo pada hari itu adalah untuk melaporkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebelumnya, saat tiba di istana, Sri Mulyani juga enggan mengungkapkan agenda pertemuannya dengan kepala negara. Sri Mulyani, yang telah menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah 3 presiden berbeda, dikenal sebagai sosok yang profesional dan berpengalaman. Keputusan Sri Mulyani untuk tidak memberikan komentar terkait isu pengunduran dirinya menimbulkan spekulasi di kalangan publik. Pada kesempatan yang sama, Anisapaan akrabnya juga ditanya soal konferensi pers laporan APBN kita periode Januari 2025 yang belum kunjung dirilis di tengah isu kinerja pajak yang anjlok. Obligasi daerah? Obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Lah ya, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Hah? Dibatalin? Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti, silpa kita aja 6 triliun. Ya kan, ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini 6-7 lagi. Nah, kenapa harus pakai obligasi ya? Jadi bukan penghematan ya, Pak, tapi tidak terserap ya, Pak, anggaran. Ya tidak terserap itu masih pakai obligasi. Obligasi saya tanya, obligasi itu apa? Utang, ya kan? Ya, Pak. Kok seneng utang duit? Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Indonesia dibayangi utang 10.000 triliun. Ekonom desak Sri Mulyani mundur. Ya ini yang disinyalir menjadi biang kerok dari utang yang terus menggunung ya. Mungkin karena usul-usulannya beliau terhadap Jokowi. Anjloknya penerimaan pajak pada awal tahun 2025 berpotensi memicu lonjakan utang pemerintah yang diperkirakan tembus 10.000 triliun hingga akhir tahun. 10.000 triliun berarti berapa itu? 10 kuadriliun. 1 kuadriliun itu 1.000. 10.000. Direktur Eksekutif Center Economic and Law Studies Bima Yudhistira mengatakan kinerja pajak yang jeblok hingga 41,8% akan berdampak pada defisit APBN yang melampaui batas 3% dan mempengaruhi utang Indonesia. Bayangkan kalau Januari saja utangnya sudah naik 43,5% dibanding periode yang sama tahun lalu, maka 2025 diperkirakan utang pemerintah tembus 10.000 triliun. Ampun. Itu bayarnya dari mana itu ya? Beban bunga utang pasti naik tajam tahun depan, membuat overhang utang, memicu crowding out effect di sektor keuangan dan efisiensi belanja ekstrim lebih brutal lagi di tahun depan. Padahal target peningkatan ekonomi 8% ini. Ini masih sangat jauh ini. Optimisme memang harus tetap dimiliki, tapi antisipasi terhadap kerusakan-kerusakan yang dipicu oleh orang-orangnya Jokowi ini jangan juga diabaikan begitu saja gitu. Kan bahaya kalau gitu terus. Maka kami mendesak Sri Mulyani, Wakil Menteri dan Dirjen Pajak untuk mundur karena gagal menjalankan mandat disiplin fiskal tanpa rencana jelas dan tidak berani melakukan terobosan pajak, justru merusak sistem pajak
yang ada melalui buruknya implementasi Cortex. Luar biasa ya. Dasko bilang, kabar Sri Mulyani mundur itu isu yang tidak berdasar. Kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari Kabinet Merah Putih ditepis oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad. Nah, ini kemarin-kemarin kita lihat ada pertemuan ya, buka bersama, tapi yang muncul fotonya hanya 2 orang, Prabowo Subianto dan Sri Mulyani saja. Nah, ini di tengah goncangnya kabar bahwa pada tahun 2005 awal Januari penerimaan pajak anjlok sampai berapa tadi? 64 triliun potensi hilang dari penerimaan pajak. Ini bukan hal yang main-main. Jadi sedang diapain itu Sri Mulyani oleh Prabowo? Wallahu a'lam bishawab ya. Dasko menegaskan bahwa isu tersebut sangat tidak berdasar mengingat Prabowo belum merencanakan reshuffle dalam waktu dekat. Nah, tapi kan kita tidak tahu juga besok lusa bagaimana ceritanya ya. Karena kan patokannya Pak Prabowo adalah pada bagaimana kesejahteraan rakyat ini bisa terus ditingkatkan. Saya pikir isu yang dibuat di luar itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendor, kata Dasko. Waduh, jangan sampai kendor ya. Dasko menambahkan pertemuan Presiden Prabowo dengan Menkyu Sri Mulyani baru-baru ini di Istana Negara dalam rangka berbuka puasa bersama sembari membahas kondisi ekonomi mutakhir, menunjukkan hubungan kerja yang baik antar keduanya. Saya kira kalau hubungan baik ya tentu pasti ada, hubungan kerja pasti baik. Cuman soalnya itu gagalnya Cortex itu. Nah pasti kan itu juga yang dibahas. Bagaimana bulan-bulan ke depan ini bisa teraup gitu ke 64 potensi yang hilang kemarin itu masuk gitu. Cuman ya wallahu a'lam bishawab juga gitu, ketika Cortex-nya nggak beres-beres kembali ke sistem yang lama ya gimana? 1,2 triliunnya gimana juga itu pertanggungjawabannya. Sudah keluar 1,2 triliun, ternyata hilang potensi pendapatan 64 triliun kan. Nalar kita ini digoncang ini. Ya, dan saya cek kepada pemerintah belum ada rencana reshuffle. Dan kalau kepada Ibu Sri Mulyani belum sempat. Nah, jadi belum ada respon dari Sri Mulyaninya langsung ya. Kata ya kurang lebih kan begitu. Tapi yang harus kita ingat, nah ini apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Coba kita tonton lagi nih. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau. Kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Ya. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI, masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya ya. Ya. Ini sebuah statement yang tidak main-main saya kira. Berkali-kali diulangi, berkali-kali dibuktikan oleh Pak Prabowo. Jadi orang-orangnya Jokowi mohon sadar diri lah. Jangan ganggu apa yang menjadi harapannya Pak Prabowo untuk memerangi para koruptor. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus hampir setiap hari ada yang diperiksa baik oleh Kejagung maupun oleh KPK. Saya kira kita akan support terus, tapi equality before the law jangan dilupakan ya. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita lihat ada orang-orang yang sangat diduga juga terkait dengan perilaku korupsi itu belum tersentuh. Kita harapkan segera disentuh Pak Prabowo. Kita semuanya tahu bahwa negara kita ini duitnya banyak.
ada yang disembunyikan di bawah bantal, ada yang di bawah kasur, ada yang disimpan di luar. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, uang tadi banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi.